Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal qadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina bi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بتاوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Baqa halaman 5. Allah wajib bersifat baqa, maksudnya pasti bersifat baqa, kada mau kada secara akal. Artinya baqa kekal, maka mustahil Allah itu secara akal kita yang sehat dihubungi oleh adam. Mustahil dihubungi adam. Maksudnya adam itu tiada atau habis atau rusak atau fana di kita. Maka mustahil Allah dihubungi oleh tiada, habis kisahnya atau rusak. Nah, kenapa Allah mustahil dihubungi oleh adam, fana, rusak, habis? Karena rusak, fana dan habis itu ciri khas makhluk. Sedangkan Allah ini Tuhan, maka Tuhan kada sama dengan makhluk. Dan Tuhan ini kita yakini secara 100% Allah ini bahwa sidin bersifat baqa. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi Allah seorang yang memadahkan dalam Al-Quran jersidin kekal jat Tuhanmu. Pemahamannya aku ini pak kekal jat Tuhan. Nah, itu pemahamannya tuh. Aku ini kekal, kekal jat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Sudah kita yakini, sudah kita etikatkan, dan kita sangat beriman bahwa yang menjadikan makhluk itu Allah. Mencumulakan yang asalnya kadada menjadi ada Allah. Imbah nintu pulang meniadakan yang asalnya becungul menjadi kadada Allah juga. Lalu yang ada yang sudah dicumulakan ini apapun itu namanya, itu bukan dibiarkan begitu saja. Amun dibiarkan begitu saja, tetap ujung-ujungnya kada kawaba apa-apa juga. Kalau dibiarkan begitu saja, ujung-ujungnya hancur. Jadi seandainya Allah Ta'ala tuh imbah menjadikan kita, lalu sedetik ya sidin melepas kita dengan daya upaya kita, maka kita binasa walaupun sedetik. Misalnya pian dijadikan oleh Allah becungol, lalu sedetik, walaupun sedetik Allah biarkan kita sedetik dengan daya upaya kita, la halaka, niscaya orang tadi binasa. Nah, jadi sedetik pun kita ini kada pernah terlepas dari pertolongan Allah. Jadi selalu tiap detik dipelihara oleh Allah, diberi rezeki, dijaga, digerakkan, didiamkan, itu tiap detik. Bahkan seandainya yang lebih halus lagi, lebih handap lagi dari detik sambatannya tuh. Jadi sedetik pun kita kada pernah lepas dari pertolongan Allah. Pertolongan apa-apa aja. Pertama, diberi sidin rezeki. Rezeki itu macam-macam, termasuk rezeki kawa bahina, rezeki kawa melihat, rezeki kawa mendengar, rezeki kawa berpikir, rezeki macam-macam. Ada yang duit saja memang rezeki itu. Nah, lalu kena pulang dipelihara oleh Allah. Telinga dipelihara dari kemasukan yang kada baik. Seandainya telinga kita ini kada dipelihara Allah, bisa aja masuk macam-macam binatang. Mata nang kayak itu juga
hidung gitu juga. Seandainya Allah tuh kada memelihara kita, bisa aja Tuhan tuh memberi secara halus padahal mencelakakan, bisa. Cakanya Tuhan bersifat muka itu tuh. Imbah Tuhan ulah hidung kita luangnya tak ke atas. Ayo. Kada betudung hidung. Sebab kita bila hujan masuk banyu busak-busak kita. Itu artinya Tuhan memberi sesuatu secara halus padahal pinanya memberi padahal mencelakakan. Allah kada kayak itu. Jadi hidung ini ruangnya tak ke bawah, itu pun rezeki Allah yang sifatnya halus dan samar. Cuma kita kada memikirkan. Cakanya hidung itu tak ke atas, Tuhan memberi sama ya Tuhan tak mencelakakan kita secara halus. Tapi kada. Imbah itu pernah seandainya Allah nih hendak menghinakan kita, hidung nih ditikap Tuhan diburit. Napa hari-hari yang dicium? Tapi Tuhan hendak memuliakan, dia hendaklah hidung dimuha. Jadi pemeliharaan Allah itu ada yang kita sadari, ada yang kita kada menyadarinya. Nah, Allah yang menjadikan kita, Allah yang selalu memelihara kita, Allah yang selalu memberi rezeki kita selamanya. Yang memberi rezeki itu Allah, yang mengadakan itu Allah, yang memelihara itu Allah. Balawasan kita. Maka kalau kita yakin bahwa hanya Allah, hanya Allah yang menjadikan, hanya Allah yang memelihara, hanya Allah yang memberi rezeki, berarti di situ sama artinya kita meyakini dua haknya Allah. Kalau kita dibisi keyakinan yang menjadikan makhluk hanya Allah, imbah itu pulang yang memelihara makhluk hanya Allah, yang memberi rezeki makhluk hanya Allah, yang menjadikan makhluk bergerak dan berdiam hanya Allah. Berarti kita meyakini dua haknya Allah secara garis besar. Pertama, hanya Allah yang berisi sifat mampu. Satu, ujar orang Banjar, hanya Allah yang berisi sifat kawa. Kalau kita meyakini hanya Allah tadi yang menjadikan, hanya Allah yang memelihara, hanya Allah yang memberi rezeki, hanya Allah yang menggerakkan dan mendiamkan, berarti pemahamannya hanya Allah yang bersifat kawa. Ya kalau satu. Yang kedua, kalau sidin satu-satunya yang bersifat kawa, berarti timbullah kita basic keyakinan akan hak Allah yang kedua. Hanya Allah yang kedua, hanya Allah yang berisi sifat memiliki. Kenapa aja hanya Allah yang berisi sifat memiliki? Karena sidin pang yang baulah seorangan yang menjadikan makhluk sidin. Berarti pemahamannya makhluk ini ampun sidin. Yang menggerakkan dan mendiamkan sidin. Imbah itu pang memberi rezeki sidin, memelihara sidin. Makin kuatlah kita berisi keyakinan bahwa hak Allah yang kedua adalah hanya sidin yang berisi sifat memiliki. Maka timbullah keyakinan kita. Kalau kita meyakini Allah yang menjadikan, Allah memelihara, Allah memberi rezeki, berarti haknya Allah itu dua yang kada kawa diganggu gugat. Pertama, hanya Allah yang berisi sifat kawa selamanya. Jadi orang Banjar salawasan. Yang kedua, hanya Allah yang berisi sifat memiliki. Salawasan juga. Inilah yang disebut haknya Allah. Inilah yang disebut wilayah ketuhanan. Sedangkan makhluk lalawanannya. Apa itu makhluk dijadikan? Berarti lalawanannya. Coba dibaca di sini sambungannya di sini. Maka patut bagi mukmin mu'taqid, arti patut itu seharusnya, selayaknya bagi mukmin yang beriman dan mu'taqid, berisi keyakinan bahwa hanya Allah yang berisi sifat kawa selamanya dan hanya Allah yang berisi sifat memiliki selamanya, bahwa ia ingat. Apa yang diingat? Bahwa ia akan mati.
pembahasan akan dalam ilmu nahwu. Apabila kalimatnya akan berarti sudah. Kita disuruh oleh Allah Ta'ala, disuruh oleh Habib Usman Batawi beradab lawan Tuhan, ingat lawan mati. Kenapa garang ingat lawan mati? Karena kita cagar mati. Nah, maka ulama-ulama bahari itu karena sudah saking yakinnya Allah bersifat baqa, saking yakin Allah bersifat baqa, dan lalu mereka menjalankan adab-adabnya bahwa kita mun yakin Allah bersifat baqa tuh disuruh kita ingat lawan mati. Dasar bujur-bujur mereka itu, dasar bujur-bujur marasa bujur-bujur mati. Apa itu mati? Mati ini yaitu kesadaran, lain mati yang dibungkus lawan kain kapan itu lain. Maksud kesadaran dua. Apa kesadaran dua itu? Lalawanan haknya Allah tadi. Nah, jadi haknya Allah tadi dua loh kok. Nah, lalawanannya ninto disuruh kita menyadari beisi lalawanannya ninto yang disebut mati tadi. Pertama, kita wajib menyadari di dalam hati beisi kesadaran bahwa aku ini termasuk seluruh makhluk. Nah, cuma supaya mudah memaham dulu aku ini. Nah, aku ini nah selamanya kada pernah kawa. Nah, satu. Yang kedua, aku ini selamanya kada pernah baisi. Nah, ini yang disebut memasang kesadaran bahwa kita tadi mati. Jadi wajiblah di hati kita berisi perasaan dua itu. Aku ini salawasan. Arti salawasan tuh mulai dahulu wahini sampai kaina kada pernah kawa. Yang bujur-bujur kawan itu hanya Allah. Nah, aku ini salamanya salawasan kada pernah berisi. Yang bujur-bujur, maksud bujur-bujur itu yang sebenar-benarnya fil haqiqah, yang sebenar-benarnya yang berisi sifat berisi memiliki itu hanya Allah. Kenapa aja? Karena hanya Allah yang bersifat baqa. Nah, masuk sudah dalam akal kita, karena hanya Allah yang bersifat baqa. Arti baqa tadi kekal. Datang di mana pemahaman kekal itu? Dari dua dalil. Pertama dalil naqli, wa yabqa wajhu rabbika, kekal zat Tuhanmu. Yang kedua dalil akal. Di mana akal kita memperdapati sesuai dengan dalil naqli? Tadi kita disuruh berpikir, kalau hanya Allah yang menjadikan, kalau hanya Allah yang memberi rezeki dan menggerakkan serta mendiamkan serta memelihara, berarti hanya Allah yang kawa selamanya. Berarti hanya Allah yang berisi selamanya. Kalau Allah kawa dan berisi selamanya, pemahamannya sama dengan Allah itu bersifat kekal. Kalau kita meyakini, mengisbat di dalam hati hanya Allah yang kawa selamanya, hanya Allah yang berisi selamanya, sama kita memandangkan Allah Ta'ala itu bersifat kekal. Paham lebih dulu nih, supaya akal kita berkesesuaian dengan dalil nakli. Jadi kita orang bertakun dengan kita, Allah tuh kayak apa? Kekalkah? Apa? Kawakah? Kadakah? Kawa aja kita. Kawanya apabila aja orang salawasan sidin kawa. Lalu Allah Ta'ala berisi apa? Berisi segala-galanya. Apabila sidin berisi, salawasan sidin berisi. Nah, yakinlah nyawa dengan dua sifat itu, yakin. Nah, berarti sama artinya kita meyakini Allah Ta'ala itu bersifat kekal. Nah, sampailah pemahaman kita kepada berkesesuaian lawan dalil nakli. Ujar Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika, Allah itu kekal, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi kita bujur Tuhan naik, dasar bujur pian kekal. Karena yang kawa balalawasan pian dan yang berisi balalawasan pian. Nah, lalu mungkin kita yakin hanya Allah yang kawa balalawasan, hanya Allah yang berisi balalawasan, amun yakin baiman lawan itu, disuruh kita menyadari diri kita akan lalawanannya itu. Kawa balalawasan, berisi balalawasan itu sifat ketuhanan, sifat kehambaan, ya lalawanannya. Apa lalawanannya? Dua ninto.
aku ini selamanya kada pernah kawa. Satu, aku ini selamanya kada pernah memiliki. Dua, tapi ya mun dipadahkan kada kawa katia beduduk kawa, berjalan kawa, buka kawa, balambai kawa, makan kawa. Jawabannya satu, ditolongi. Nah, seandainya Allah kada menolongi, kita kada kawa apa-apa. Kawanya kita karena ditolongi. Itu aja, bukan karena kita yang kawa, karena kita ditolongi. Nah, dalilnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, memang kita tadi disuruh beraktivitas 24 jam, disuruh beraktivitas yang wajib, yang sunnah, yang mubah. Tetapi wa iyyaka nasta'in, kada kawa jua ulun Tuhane balapas dari pertolongan pian. Mun pian kada menolongi, kada kawa ulun apa-apa. Nah, jadi kawai kita nih berpikir kawa, melihat kawa, mendengar kawa, kawai cuma ditolongi. Satu, jadi kawanya kita karena ditolongi semata-mata. Yang kedua, kita kada beisi apa-apa. Apabila kada beisinya, mulai bahari wahini sampai kaina kada pernah kita beisi. Sabigi-bigi dabu kada beisi. Lalu kenapa aku aja beisi rumah, bisi kendaraan, bisi pakaian, dititipi Allah. Nah, titipan ya orang bahari. Bahkan bukan hanya rumah, kendaraan, pakaian, dari ujung rambut kita yang di atas sampai ujung batis kaki jari, seluruhnya itu titipan dari Allah jua. Kadernya pun kau jua aja. Coba kita sadari, kita dilahirkan ibu bati lanjang bulat, belum betatak tali pusat. Nah, apa yang pian bawa ke dunia adalah membawa mobil. Mbah dilahir timbul ada mobil juga dihiga, ada membawa baju pang ada juga. Nah, apa yang dibawa ada apa-apa, titipan aja, ada membawa apa-apa. Nah, cakanya dasar mobil yang wahini ampun kita bisa keluar dari ibu turun mobil-mobilnya juga. Imbah itu pulang karena bila kita meninggal dunia, mengapa yang dibawa pulang? Kawalah kita betulis, buatlah mobilku yang warna habang itu juga ke kuburanku, ada aku ahli waris, tak kasagenku jadi waris. Ada yang kita bawa, sama sebagaimana keluar kita dari perut ibu, bulat gulaling, kada apa-apa, kayak itu juga kita waktu bulik. Hanya dengan 3 lembar kain kapan, itu pun bila kain kapannya harganya larang, makruh, cari yang murah. Dan saking bahwa kita tadi kada ada biasa apa-apa, kada aja bujurain itu ampun orang kada kau dibawa. Tapi mun tanganku ni ampun kok, tangan dia ampun kok, amun secara syariat fikih bujur aja sudah. Bila tangan pian pun pian, jangan dipedakan pun orang, itu pun fikih. Bila rumah pian jangan dipedakan rumah orang, itu bujur aja fikih. Tapi hidup bukan hanya berfikih, hidup disuruh juga bertauhid. Tangan yang ada di marikit di awak kita nih, tangan milik Allah, kita hanya dititipi. Ada aja pun goja, amun merasa itu pun pian, catat sejarahnya, tulis apabila pian maulah tangan. Mata ini pun kok apabila pian maulah, burit ini ampun kok apabila pian maulah. Dari ujung rambut kita sampai ke bawah ada ulahan kita, hanya titipan dari Allah, hanya titipan dari Allah. Lalu kena bila Allah merubah, ini bukti bahwa lain pun kita. Nah, umur kita yang 10 tahun mungil, imut-imut, umur 5 tahun tuh imut-imut. Kena bila sudah umur yang 60 tahun, umurnya panjang nih, ampi imut-imut, amit-amit aja lagi. Nah, kaulah kita mempertahankan imut-imut. Amun dasar itu milik kita, kalau kita mempertahankan, oh ternyata kita kada kau mempertahankan. Tasarah Tuhan, dahanu imut-imut, dahanu amit-amit. Tasarah Tuhan, kenapa? Inya pun sidin.
Seandainya kita beisi badannya ampun kita jar Allah garing, kawalah kita beindah, kawalah dak Tuhan naik ulah ada garing kada kawa kita beindah. Karena apa? Karena badan kita ini miliknya Allah, bukan milik kita. Seandainya milik kita, kawa kita menentukan garing jangan, tasalihu jangan, lamah jangan. Tapi kada kawa penurang bang kasarah orang ai. Seandainya harta di rumah itu ampun kita, kawa kita mempertahankan menghindar dari takdir, ternyata kada bisa. Ada kalanya kita mengalami kebakaran misalnya, habis sampai katahi cacak tabanang. Duit yang dahulu dipamalarakan disimpani, simpan menyimpan, habis terbakar. Berarti kada pun kita kada tabakar juga dirampok orang, dirampok kada tabakar kada tercicir kehilangan. Lalu kita membuliki mana tadi barang tadi aja kada dapat. Itu menandakan bahwa tanda-tanda Tuhan memberi tanda-tanda apa yang ada di diri kita bukan milik kita, hanya titipan, hanya titipan. Seluruhnya tadi milik Allah. Kita ini sebenarnya mun asal tajam pandangan kita tuh Banyumani wara, Banyumani wara, wara lain waro, Banyumani wara. Jar urang Banjar behari Banyumani wara. Banyumani itu suruh sembahyang kaulah. Banyumani anda kepiring suruh baca Quran kaulah. Kada kawa. Kenapa kawa? Ditolongi. Adalah besi apa-apa Banyumani itu? Ada besi apa-apa? Kenapa bina besi? Dititipi. Jadi kalau sadar kita nih Banyumani wara, maka kita kada wani sombong, kada wani sombong. Lalu di sini dipadahkan sombong dalam ilmu fikih itu kan menyombongkan diri terhadap yang kita punya kepada makhluk yang lain. Itu sombong. Tapi sombong di sini maksudnya jangan sombong lawan Tuhan. Karena bisa saja kita tuh sombong lawan Tuhan. Apa itu sombong lawan Tuhan? Lupa dengan mati. Itu sombong dengan Tuhan. Lupa dengan mati. Bila kita kada ingat bahwa kita tuh mati, itu sudah masuk wilayah sombong lawan Tuhan. Tapi bila kita sadar kita nih mati, itu yang disebut tawadhu ngarannya. Pian sembahyang subuh 2 rakaat. Nah, Allahu Akbar, sembahyang subuhnya bagus. Lah, tapi kada ingat kita lawan mati, maka sembahyang subuh itu judulnya kesombongan terhadap Allah. Maka ujar Nabi, sabigidabu ada sifat sombong di hati, haram masuk surga. Hadis Nabi itu sabigidabu ada sifat sombong, haram masuk surga. Ada kita kedua rakaatnya sombong lawan Tuhan, alahan pada sabigidabu lagi. Nah apa garang sombong lawan Tuhan kayak apa garang aja? Kada sadar lawan mati. Kayak apa aja kada sadar lawan mati aja. Yang dua tadi. Napa yang dua tadi aja? Tiwas kadang perhatikan. Ada ingat? Nang pertama waktu kita sembahyang Allahu Akbar, kada ingat, kada berisi kesadaran bahwa aku selamanya kada pernah kawan, bahwa aku selamanya kada pernah memiliki. Nah, dua kesadaran itu ada di hati, inilah disebut tawadhu lawan Tuhan. Tapi kalau papalingannya aku kawai, setil benar itu, kecil benar, kawa benar aku. Itu pun aku itu. Nah, ini sombong benarnya lawan Tuhan. Harusnya bila melihat di diri kita sesuatu, wajiblah kita pasang dua kesadaran atau bersifat tawadhu. Ya Allah, ulun kada kawa mun pian kada menolongi. Ya Allah, ulun kada bisi apa-apa mun pian kada manitipi. Maka pian menolongi, lalu pian menitipi, tangan pian titipkan kepada ulun.
apalagi mata, telinga pian titipkan lawan ulun dengan titipan yang sebagus-bagusnya. Tutunjuk mengaji pian titipkan lawan ulun. Alhamdulillah paling ganal sakalurahan. Imbah nintu pulang mau pian tolongi, mau hajat hidup. Coba bang caka tawadu bisa tutunjuk mengaji. Sudah nang kaya Lombok Parawit halusnya. Kada mau pulang kada mau apa jurang, kada mau merespon. Kayak apa hinanya kita sabuting tunjuk mengaji aja nah diulahkan Tuhan nang kayak ini halusnya nah. Setengah jam sudah unggat ujar bini masuk akan bang. Padahal sudah setengah jam. Paham lah pian? Hinalah kita dalam pandangan makhluk. Apabila Tuhan kadang memberi sesuatu yang sempurna, diberi petunjuk mengaji halus kayak ini, hinalah kita dalam pandangan bini. Ujar bini masuk akan, jadi kita sudah setengah jam masuk nih. Kenapa? Ada kerasaan. Paham lah pian? Bila Tuhan kadang memberi yang terbaik, hina kita dalam pandangan makhluk. Kenapa kita model kayak dibanggakan oleh bini? Karena Tuhan memberi yang terbaik. Paham lah dulu nih. Satu aja Tuhan bila memberi ada yang baik, selesai sudah kita. Apalagi mau kada memberi lalu, ada dari lalu yang miminya ada dari lalu nak langsung kayak ini hija makin nyai dihinakan oleh bini. Paham lah nih. Maka kenapa kita mulia sebenarnya dua di diri kita, ditolongi Allah, dititipi oleh Allah. Maka kemuliaan itu sebenarnya adalah tutupan dari Allah. Tutupan dari Allah. Kita ini asli kekurangan. Asli berisi sifat kekurangan. Apa kekurangan dasar kita? Dua, kada pernah kawa selamanya. Yang kedua, kada pernah berisi selamanya. Itu kekurangan asli kita. Nah, maka kita disuruh hanya sepilih benar sebenarnya. Arti sepilih itu sepilir. Artinya hal yang paling mudah. Kita disuruh sadar bahwa kita sebenarnya hina, berisi sifat kekurangan. Yang mulia itu hanya Allah. Cuma karena Allah ini pemurah, jar Allah sambat aja nintuk nyawa cakai bersembahyang tuh usolli aku sembahyang, sambat aja nyawa yang sembahyang. Puasa nama itu sambat aja nyawa yang puasa. Tapi jangan sombong lawan aku. Nah itu aja, sederhana benar Tuhan meminta, jangan sombong. Ingatakan bahwa aku walaupun kawa tapi ditolongi, walaupun baisi tapi sebenarnya dititipi. Nah ini yang disebut hakikat tawadhu ngarannya. Hakikat tawadhu. Jadi ibadah yang kada ada baisi sifat tawadhu kada diterima oleh Allah. Bahkan orangnya bisa disiksa oleh Allah. Jadi jangan takajud. Nabi dulu bapadah kumpulan dugaan sahabat Nabi ini. Jadi Nabi kena ada kena orang ahli ibadah tapi masuk neraka disiksa. Lihat Tuhan. Kenapa? Wahai Nabi, wahai Rasulullah, jauh sahabat nih. Maka ahli ibadah beribadah tapi masuk neraka. Kenapa? Inya tadi hatinya tadi sombong lawan Tuhan. Parasanya inya yang kawa. Kada ingat bahwa inya itu hanya ditolongi. Parasanya inya yang berisi. Kalau lupa bahwa inya sebenarnya hanya dititipi. Nah, maka buahnya. Jadi kita disuruh tadilah berisi kesadaran bahwa aku ini mati. Yang bersifat baqa hanya Allah. Maksud mati apa? Aku kada kawa selamanya. Dan aku kada pernah memiliki apapun selamanya. Itu maksud mati. Jangan pian kena timbul berabah di tengah rumah. Mama ambilkan kain kapan aku makan aja berabah aja. Kada kayak itu maksudnya. Maksudnya kesadaran yang dua tadi ada. Lalu siapa yang hidup yang bersifat baqa? Hanya Allah. Nah, kalau kita masuk ke wilayah ketuhanan, itulah yang disebut sombong. Masuk wilayah ketuhanan merasa kawa juga tuh atau merasa berisi juga tuh. Nah ini yang disebut sombong naranya. Jelas itulah. Nah tapi Allah tuh paham karena kita nih makhluk khuliqal insanu dha'ifa,
Diciptakan manusia ini dengan saraba banyak kekurangan, disuruh kada maasi, disuruh tawadu malah sombong. Oh mau juga tawadu tapi kada tawadu sebujur-bujur tawadu juga. Maka Allah menjadikan alternatif yang kedua. Ujar Habib Usman baca sambungannya. Nah, ini solusi yang kedua. Supaya boleh bahwa banyak istighfar, bertaubat kepada Allah. Jadi walaupun kita waktu sembahyang subuh 2 rakaat tadi itu kada sadar, kada ingat bahwa kita kada bersifat baka. Rasa kita aja yang sembahyang, rasa kita yang kawa, rasa kita ampunnya. Nah, tapi imbah salam, assalamualaikum warahmatullah, imbah salam disuruh kita minta ampun lawan Tuhan. Supaya 2 rakaat subuh tadi walaupun digawi dalam keadaan hati yang sombong tapi minta ampun. Apa yang diminta ampun kepada Allah Ta'ala? Atas kesombongan kita waktu beribadah tadi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, udah banyak tak salah lawan pian. Urang bahari imbah beribadah beristighfar lawan Tuhan. Bahkan ujar Ibnu Athilah Sakandari, bila imbah beribadah istighfarnya itu 1000 kali. Bila imbah bermaksiat cukup sekali. Bila imbah beribadah 1000 kali beristighfar. Kenapa bisa kayak itu aja? Kaina paham aja. Nah, jadi jangan kada beristighfar lawan Tuhan bila imbah beribadah. Pian misalnya imbah memberi menyumbang 1 miliar misal, moga-moga menyambat juga sambat banyak kada apa juga. Menyumbang pian 1 miliar, imbah tuntung menyumbang tuh, astagfirullahaladzim, ya Allah, tasalah ulun hati lawan pian, para ulun yang menyumbang itu, para ulun yang diisin itu. Itu lawan Tuhan supaya kita menyumbang 1 miliar ini diterima oleh Allah, kada dicap sombong. Amun kita kada ada bisi kasadaran yang dua ini tuh waktu menyumbang 1 miliar, iya jurang orang bahari nyabat agak. Walaupun kata-kata kita manis, nah terimalah pun ulun ya. Kata-katanya manis benar, terima pun ulun seadanya lah. Manis benar, padahal di hati bisa aja kita sombong. Apa sombong di hati? Merasa kita ampunnya duit tadi dan merasa kita yang berisi sifat kawa. Karena buktinya ketahuan kita di ujung. Walaupun di hulu kita bapadah model dengan kata-kata yang manis, aku napa ada di bari Tuhan jiwa aja. Aku nih besi harta titipan naham, makanya ulun julung lawan pian. Karena ketahuan di hilir penyakit kita tuh. Bila ternyata orang yang kita bari tadi kadang membalas kebaikan kita, bahkan menyakiti lawan kita, bisa kita berucap di hilir itu. Memang di hulu tadi bagus kita tadi, tapi ketahuan sekalinya ada penyakit di hati. Waktu orang tadi kadang membalas kebaikan kita, di hilir kita berucap, mintu aja, kalau tahu dibalas budi. Nah, padahal jakanya kada aku dulu menyumbang 1 miliar, kada terbangun masih git mintu. Cakanya aku kada menyumbang seini, ada harapan. Nah, menyambatnya kita akan kebaikan kita pertanda waktu yang 10 tahun yang lalu kita menyumbang itu dalam keadaan sombong lawan Allah sebenarnya. Jadi bisa saja penyakit kita yang wahini kada ketahuannya kaina. Lalu siapa yang selamat dari penyakit sombong? Yang bujur-bujur belajar sifat 20. Makanya jangan kada belajar sifat 20, bujur-bujur belajar sifat 20. Karena kita diisi hidup bukan hanya bersyariat, bukan hanya fikih, tapi disuruh kita bertauhid kepada Allah. Nah, intujah pinawah ini mantangan sudah sugih bertahun-tahun aku, padahal bahari pak aku yang memodali. Cakanya kada aku nyatu apa ada, jadi gelandangan hidup di sini. Nah, bisa bocap begitu kita. Berarti waktu kita bahari 10 tahun yang lalu yang menyumbang lawan inya, membantu lawan inya, itu kada ada pahalanya. Nah, maka ujar ulama tasawuf, ciri amal ibadah kita kada diterima Allah, ditolak al-mannu, menyambat-nyambat kebaikan seorang. Ciri amal ibadah kita ditolak, menyambat-nyambat kebaikan seorang. Timbul pertanyaan, ada apa dengan menyambat-nyambat sehingga ibadah kita itu ditolak oleh Tuhan? Ini jawabannya sekarang.
Karena waktu kita beribadah dahulu tersimpan sifat sombong lawan Allah. Parasa kita ampunnya, parasa kita yang kawa. Nah, sebab kada masuk ke surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong. Maksudnya amal ibadahnya ditolak oleh Allah. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala tuh syakur, sangat menerima upaya makhluk walaupun sedikit. Paham Tuhan? Ya Tuhan walaupun nyawa salah, ada apa-apa asal nyawa mau bertaubat. Maka Allah benaran at-tawwab, yang sangat menerima lawan taubat, Al-Ghafur, sangat maha pengampun. Jadi walaupun kita tadi tersalah dalam sembahyang tadi, nah cepat kita minta ampun lawan Tuhan. Maka para ulama bahari pun sudah menyusun wiritan. Bila tuntung salam, apa yang diucapkan permulaan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, paling hadap dia astagfirullah itu. Ada lagi dihendapi astagfiru, 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 apa astagfiru? Kan depan benar sudah astagfirullah, astagfirullah. Nah, minta ampun lawan Tuhan. Kenapa garang kesalahannya banyak benar sekalinya kesalahan? Terutama kesalahan sombong lawan Tuhan. Sebab setiap sombong ada di dalam ibadah, ibadah ditolak. Setiap sombong ada dalam hati seseorang, orang tersebut haram masuk surga. Nah, jelas saya lah. Nah, jadi kita sadar dulu pinando bahwa yang bersifat baqa hanya Allah. Kenapa garang sifat baqa itu aja? Oh, maksud baqa ini yang kawa balalawasan hanya Allah, yang baisi balalawasan hanya Allah. Itu yang dimaksud baqa narannya. Kekal itu terjemahannya. Baqa artinya kekal, terjemahan. Maksudnya apa? Hanya Allah yang selamanya bersifat kawa, hanya Allah yang selamanya bersifat baisi. Mudahan diberikan Allah paham lah. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.